Back to the beat, back to the start. Ya, itulah generasi zaman sekarang. Mau tua, mau muda, remaja, anak-anak, semua bisa bermain di TikTok. TikTok memang menarik. Di zaman sekarang ini, orang-orang sudah mengenal namanya selain Instagram, ada YouTube, memang Facebook sudah hampir sedikit mungkin kurang populer. TikTok is one of the most important social media in these days. Di dalam TikTok, orang melakukan banyak hal. Ada yang membuat dance, dan itu sesungguhnya memang make fun. Orang memperlihatkan kekompakannya, kerjasamanya sebagai keluarga, sebagai sahabat, teman-teman. Tetapi yang sangat penting adalah harus ada yang menjadi contoh, yang menjadi trainer, yang melatih bagi yang lain supaya melakukan gerakan yang menciptakan harmoni. Sehingga dance-nya kelihatan menarik dong tentunya. Jangan sampai ada yang gerakannya gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Tapi tidak bersamaan gerakan yang nggak enak dilihat. Nah, contoh TikTok ini ingin saya gunakan sebagai inspirasi untuk masuk di dalam renungan kita hari ini. Yesus dalam bacaan Injil hari ini dari Lukas 6 ayat 43 sampai 49, terutama di ayat 43 mengatakan, tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Persis. Kalau misalnya orang melihat anak Anda itu manis, rajin, tekun, sopan, lalu mereka mengatakan, wah, orang tuanya pasti hebat ini. Tapi kalau anaknya sebaliknya berandalan, orang Makassar bilang bana, suka bolos-bolos, malas belajar lah, suka minum alkohol lah, suka bicara kotor, pasti orang berpikir, orang tuanya ajar apa mereka di rumah, ya. Jadi orang mengenal pohonnya itu dari buahnya. Dan memang penting, kalau kita belajar tidak hanya pendidikan dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan apa yang disebut sebagai mentor. Mentor adalah sosok yang menjadi teladan bagi kita. Kita menimba keterampilan, ilmu pengetahuan, dan juga kebijaksanaan hidup dari seorang mentor. Dan orang-orang yang berhasil itu punya contoh, punya teladan, punya mentor yang baik pula. Psikolog-psikolog mereka juga untuk bisa terus berkembang membutuhkan mentor, dan dari sana mereka akan belajar lebih banyak hal selain daripada belajar apa yang diperoleh di bangku kuliah. Sebab banyak pengalaman untuk menangani kasus-kasus itu juga tentu sangat tergantung dari pengalaman hidup, bagaimana menangani orang-orang yang datang kepada mereka. Lalu juga anak-anak didik yang terkasih, anak-anak Semakara, kita juga membutuhkan mentor, kita butuh teacher, kita butuh parents kita, orang tua kita butuh orang-orang bijaksana untuk membawa kita menuju ke masa depan yang cemerlang, kita menuju ke masa depan yang indah. Kita butuh orang yang dapat menuntun kita di langkah-langkah yang berarti dan penuh makna, dan membuat kita dalam pertumbuhan yang positif pula. Dan di rumah, sesungguhnya Bapak Ibu guru dan orang-orang tua dari anak-anak Semakara yang terkasih, we are mentor for our children. Kita adalah mentor untuk anak-anak kita. Kita mewariskan kepada mereka keterampilan hidup. Nanti kalau besar, gimana bisa mandiri, cari duit, punya keluarga, bisa hidup tanpa tergantung lagi dari orang tua. Tetapi tidak hanya itu yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita juga mengajarkan kepada mereka bagaimana dapat menghadapi tantangan hidup ini, bagaimana juga menghadapi kecemasan, menghadapi tekanan, stres yang luar biasa, juga menghadapi pergaulan bebas. Pada zaman sekarang banyak orang tua cemas melihat anak-anak mereka. Ini anak-anak saya apakah nanti akan baik-baik saja gitu kan. Dan juga bahaya narkoba, alkohol, macam-macam hal yang dapat membuat kita khawatir atau cemas sebagai orang tua. Tetapi don't worry too much. Anda harus mulai pada hari ini untuk menjadi mentor yang baik dan mengajarkan kepada mereka untuk dapat membedakan apa yang baik dan tidak baik, mengetahui segala konsekuensi yang positif dan negatif dari pilihan itu masing-masing, dan akhirnya mereka akan bertumbuh dan mampu memilih
dengan keputusan mereka sendiri. Anda tidak mungkin mengawasi mereka akhirnya pada 24 jam kehidupan mereka sehari. Anda tidak mungkin menemani mereka sepanjang hidup mereka. Suatu hari mereka akan pergi dari Anda. Mereka akan menjadi manusia yang dewasa, mandiri, membangun hidup mereka sendiri. Dan pada saat itu kita harapkan mereka adalah buah yang baik yang tumbuh dan dihasilkan oleh pohon yang baik. Ketika mereka bisa mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan mereka, yakinlah itu adalah peran Anda sebagai mentor dalam kehidupan mereka. Peran kita sangat penting. Semakin kita bijaksana dan terampil dalam hidup kita sendiri, semakin juga anak-anak kita akan bertumbuh. Mereka akan mengikuti contoh-contoh kita yang positif. Mereka akan dapat berkembang dengan baik kalau kita dengan penuh kesabaran juga mendampingi mereka. Contoh misalnya, kalau Anda belajar setir mobil nih ya, kebetulan anak-anak Semakara lagi belajar naik mobil di usia-usia gini kayaknya mulai gila naik kendaraan. Terus yang kebetulan jadi mentornya ini papanya. Ini kalau papanya cukup sabar, ya good, ya kurangi kecepatan, awas hati-hati di depan, ada tikungan pelan-pelan, ya. Udah lampu merah, berhenti sayang, ya. Terus kalau di klakson, pep, aduh mati dalam pak, gimana pak? Udah, paling orang klakson, gak ada yang pukul kamu kalau kamu mogok di jalan, santai aja, tenang, relax. Tapi kalau sebaliknya, ini kalau misalnya orang tuanya baik, anaknya akan cepat mahir. Tapi kalau orang tuanya sebaliknya, kau bodoh sekali, tolong sekali, saya sudah bilang tadi, injak rem, itu kita tabrak orang, tolong memang kau, itu kau punya setir itu, pegang baik-baik. Percaya bahwa yang punya mentor yang baik akan lebih cepat mahir naik mobil, sedangkan yang punya mentor yang galak ini pasti akan tertekan dan susah berkembang. Dan semakin kita bijaksana, anak didik kita pun, dan itu kalau anak kita sendiri dan anak-anak murid kita itu akan menjadi lebih cepat bertumbuh dalam kebajikan, dalam hal-hal yang positif. Tetapi kalau kita menjadi terlalu ekstrim, mudah marah, memukul, menghina, mencaci, mereka akan pun bertumbuh dalam ekstrim rendah diri yang kemudian self-destruktif, atau menjadi eksplosif juga. Mereka akan menjadi destruktif dalam kehidupannya. Kalau orang tuanya itu marah-marah, mereka akan mudah meledak, akan mudah marah pada orang lain. Kalau orang tuanya sedikit mau main pukul, dia juga kalau di sekolah dia pukul juga temannya. Tinju, gitu. Kalau bukan cuma tangan ya verbal. Tetapi itu semua merupakan contoh dari kehidupan yang kita wariskan kepada mereka. Generasi zaman ini mereka memiliki tutor yang hebat. Teknologi. Mereka punya guru yang hebat, Mbah Google. Bapak Ibu guru jangan kalah sama Mbah Google. Anda harus lebih pintar dari Mbah Google. Mbah Google punya banyak informasi, tapi Mbah Google tidak punya kebijaksanaan. Dan Anda punya kebijaksanaan dan punya pengetahuan. Jadi Anda lebih super dari Google. Mereka belajar banyak dari internet, tapi di internet banyak hal yang positif, tapi juga banyak hal yang negatif. Kadang-kadang mereka tidak dapat membedakan mana yang baik. Nah, Anda Bapak Ibu guru dan orang tua di rumah, Anda adalah tutor untuk mengajarkan kepada mereka untuk memilih media yang baik, untuk memilih tontonan yang baik, informasi yang benar. Itu penting bagi mereka. Itulah peran Anda. Anda memberikan kepada mereka pendidikan tentang moral dan kehidupan. Mereka akan belajar banyak skill dari sana, tapi mereka harus memiliki tuntunan moral dan juga kehidupan ini dari Anda. Ingat, ingarso sung tulodo, inmadio mangun karso, tutburi handayani. Jangan ingarso sontoloyo, inmadio sontoloyo, tutburi sontoloyo, ya. Anda di depan itu menjadi penuntun, Anda di tengah menjadi motivator, Anda di belakang menjadi pendorong. Anda menjadi inspirator, motivator, pendamping yang baik. Dan jangan lelah Bapak Ibu guru, para orang tua terkasih, jangan lelah menjadi tutor, mentor yang baik. Dan we are team, maju bersama sebagai sebuah tim. TikTok sebagai ilustrasi itu mengajarkan pada kita harus tampil sebagai tim. Kita tidak tampil seorang diri. Dan ingat, kita akan belajar untuk bertumbuh bersama. Kalau sekarang banyak murid kita berprestasi, itu pasti peran dari Bapak Ibu guru yang luar biasa. Guru-guru Semakara selain skillful, Anda juga sangat pandai. Be wise. Dan kebijaksanaan ini yang Anda peroleh dari pengalaman hidup, sekalipun itu dalam pengalaman hidup yang tidak mudah. Tapi kalau kita stay humble dan selalu inovatif, kreatif, kita akan mewariskan juga banyak hal yang positif untuk murid-murid kita. Jadilah pohon yang baik.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami mohon ajarkanlah kami untuk bertumbuh menjadi pohon yang baik, agar kami pun dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Dan semoga hidup kami dapat berguna bagi sesama. Ajarkan kami untuk terus bertumbuh dan berkembang di dalam inspirasi kami, di dalam kebijaksanaan hidup kami, dalam keterampilan hidup kami, dan kelak kami dapat juga memberkati semakin banyak orang. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, orang tua murid kami yang terkasih di rumah, dan juga seluruh anak didik kami Semakara dimanapun mereka berada saat ini, dan juga seluruh proses belajar mengajar kami dan orang-orang yang mendengarkan renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua.